Halo entusias, kembali lagi bersama aku, Robi Setia Ramadhani. Kali ini aku bakal review salah satu buku self-improvement yang udah lama banget terbitnya. Mungkin pencinta buku self-improvement udah nggak asing sama buku yang satu ini. Ada yang tahu? Yap, buku ini berjudul The Magic of Thinking Big, karya David Jeswart. Aku baca versi terjemahnya dari Karisma Inti Ilmu tahun 2011, yang terbit tahun 2011 dengan judul ini, Berpikir dan Berjiwa Besar. FYI, versi aslinya itu terbit tahun 1959. Damn, lama banget bukan? Pernah gak sih kalian kepikiran apa bedanya orang yang main gitar di jalan sama orang yang main gitar di konser? Padahal pekerjaan mereka sama-sama metik gitar. Tapi hasil yang mereka dapatkan itu berbeda. Di mana orang yang main gitar di konser, hasilnya atau uang yang ia dapatkan lebih besar daripada orang yang main gitar di jalan. Apa sih penyebab perbedaannya? Nah, di buku The Magic of Thinking Big atau Berpikir dan Berjiwa Besar ini dijelasin bahwa faktor utama atau krusialnya atau titik krusialnya dari perbedaan tersebut adalah pola pikir atau cara berpikir mereka. Emang ngaruh ya? Ngaruh banget guys. Kalian sadar gak bahwa apa yang kita lakukan secara langsung atau gak langsung, semuanya berdasar dari informasi yang udah kita dapatkan. Nah, di buku ini dijelasin juga informasi yang bisa bawa kita menjadi seorang pemikir yang lebih besar. Emang apa sih berpikir besar itu? Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu berpikir besar. Berpikir besar, menurut buku ini, aku tadi mau bawa buku ini. Menurut buku ini, berpikir besar adalah memandang segala sesuatu, segala peristiwa, segala kejadian, fenomena, apapun yang kita lihat, kita rasakan dengan baik. Singkatnya, berpikir dengan positif, berpikir dengan terbuka, berpikir dengan bijaksana. Jadi segala hal yang berorientasi positif di dalam pikiran. Nah, itu masuk dalam berpikir besar. Oke, setelah kita tahu apa itu berpikir besar, selanjutnya akan ada satu pertanyaan baru. Bagaimana cara menjadi seorang pemikir besar? Seyogianya, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang pemikir yang besar. Salah satunya adalah membangun kebiasaan positif, mulai dari pikiran kita sampai tindakan kita. Salah satu part di buku ini nyeritain tentang bagaimana pikiran positif bisa mengatasi suatu permasalahan. Diceritakan ada seorang pemuda yang memutuskan untuk mendirikan sebuah agen penjualan mobil karavan. Banyak orang mengatakan bahwa dirinya tidak akan berhasil. Akan tetapi, ia percaya pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk berhasil. Ia pun mengakui bahwa modalnya memanglah terbatas dan bisnis yang mau ia tekuni sangat kompetitif. Tapi, yang dimilikinya saat itu merupakan senjata yang amat ampuh dalam persaingan ataupun peperangan, yaitu informasi. Informasi terkait bagaimana cara menjual yang lebih baik dan informasi mengenai kelemahan pesaing-pesaingnya. Dengan kepercayaan diri yang mutlak, membuat dua investor tertarik pada bisnisnya. Dan dengan senjata yang sama, ia berhasil memperoleh inventaris terbatas tanpa uang muka dari seorang pengusaha pabrik karavan. Alhasil, di tahun pertamanya, ia dapat menjual karavan dengan nilai lebih dari $300.000, terlepas dari beragam kesulitan yang ia hadapi. Dirinya berkata dengan penuh percaya diri, tahun depan saya akan menjual karavan lebih dari 600.000. Kepercayaan diri yang kuat menggerakkan pikiran untuk mencari jalan dan sarana beserta cara melakukannya. Percaya bahwa kamu akan berhasil membuat orang lain menaruh kepercayaan kepadamu.
Rasa percaya diri dan keyakinan yang kuat merupakan salah satu komponen dalam berpikir besar. Untuk tahu lebih jauh komponen lainnya, kamu bisa baca buku lain. Menurut aku pribadi, buku ini bukan buku self-improvement pada umumnya. Kenapa begitu? Karena ketika kamu baca semua isi bukunya, kamu bakal dapet point of view tersendiri dalam memandang kehidupan. Dan kamu bakal lebih bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Nggak berlebihan kalau aku bilang buku ini merupakan inti bahasan dari buku-buku self-improvement yang ada hari ini. Yang dimana bahasan utamanya mengenai mental illness atau penyakit mental kayak depresi, stres, overthinking, anxiety, atau minder. Kesemuanya itu, fun fact-nya kalau kalian tahu, bersumber dari pikiran kita. Dimana ketika kita sudah membaca bukunya, kita bakal tahu ketika kita bisa mengoperasikan pikiran kita dengan baik, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. So, jadi tunggu apa lagi? Ayo baca bukunya, aku tunggu feedback dari kalian. Semoga membantu.